mengundurkan diri. Ketentuan nomor urut sesuai pada saat pendaftaran. Berkaitan keterlambatan peserta ini, apabila nanti pada pelaksanaan sudah dilaksanakan lomba, nanti apabila untuk lomba mewarnai itu tidak akan menambah jatah yaitu 90 menit, akan tetapi terus mengikuti. Apabila keterlambatan dari lomba yang lain, apabila ketika dipanggil, ya nanti akan oleh panitia akan diberikan beberapa kausal-kausal khusus sehingga nanti bisa dinyatakan seperti itu. Ketentuan lomba yang pertama untuk lomba tahfidz memulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan shadakallah. Yang kedua, peserta menghafal dan melantunkan surat wajib yaitu Quran surat Al-Maun. Yang ketiga, peserta melantunkan surat pilihan yang dipilih panitia, Quran surat Al-Quraish, Al-Fil, Al-Qari'ah, dan Al-Humazah. Nanti ini juri yang akan memilih pada saat perlombaan. Peserta yang masuk babak final akan melantunkan surat pilihan juri terdiri dari surat wajib ataupun pilihan. Nanti ketika putra-putri jenengan semua apabila masuk dalam 6 besar, nanti akan dilombakan kepada babak final, yaitu diambil 6, yang akan langsung dibawa di panggung utama, yang nanti akan bisa melantunkan satu surat saja dari para juri, seperti itu. Yang nantinya akan dipilih masuk situ. Hah? 2, 3. Dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Untuk ketentuan penilaian nanti terdiri dari makhraj, kelancaran, tajwid serta adab pada saat perlombaan. Yang kedua, untuk lomba bisa dibuka, dilanjutkan Pak Fahim. Untuk lomba berikutnya yaitu lomba mewarnai. Alhamdulillah pada lomba mewarnai ini sudah ada 97 peserta yang sudah bergabung. Karena kemarin kita lihat ada 100 sebenarnya. Kita lihat lagi ada double counting, jadi sehingga kita sortir 97 nama untuk peserta lomba mewarnai ini yang insya Allah besok akan bergabung. Yang pertama, materi lomba ini disiapkan oleh panitia penyelenggara berupa media kaleng bergambar. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti lomba di luar yang di situ medianya kaleng bergambar. Insya Allah pada kegiatan ini hampir sama yaitu kaleng bergambar yang nantinya bisa diwarnai oleh ananda dan juga pendamping. Yang kedua, peserta membawa perlengkapan gambar sendiri berupa meja dan alat mewarnai memakai krayon. Yang ketiga, peserta tidak diizinkan meminjam peralatan dari peserta lain. Untuk yang kedua ini memakai krayon bukan pensil warna ya, tapi krayon untuk bahan utamanya. Apabila nanti ada hiasan-hiasan yang memakai seperti putih-putih itu nanti bisa dikreasikan, insya Allah diperbolehkan. Yang keempat, peserta diperkenankan dibantu oleh orang tua atau pendamping pada saat pelaksanaan lomba. Yang kelima, lomba dilaksanakan secara serentak setelah opening ceremony selesai. Yang keenam, durasi lomba yaitu 1,5 jam atau 90 menit dan tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang terlambat hadir. Ketujuh, ketika panitia mengumumkan durasi lomba telah selesai, maka serentak peserta menghentikan aktivitas mewarnainya dan dikumpulkan kepada panitia yang bertugas. Dan 8, kriteria penilaian berupa kerapian, kreativitas, komposisi warna, dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Berikutnya, untuk lomba dari Mudiga Fest yang ketiga, yaitu lomba fashion show. Nah, ini merupakan lomba fashion show yang terbanyak kedua pesertanya dari lomba mewarnai. Di sini nanti ketentuan lombanya berasal dari TKB, durasi tampilan catwalk maksimal 1 menit, peserta mengenakan busana muslim dan muslimah colorful sesuai dengan tema menyambut Ramadan dan berjilbab untuk putri. Jadi apabila Anda nanti putra, silakan pakai busana muslim putra dengan tema menyambut Ramadan. Sedangkan nanti kalau putri, silakan bisa memakai busana muslim, muslimah colorful. Nanti temanya tetap sama, menyambut Ramadan serta berjilbab. Yang keempat, backsound menggunakan musik dari panitia akan dikirim di grup fashion show. Insya Allah sudah dikirim ya di grup fashion show-nya. Yang kelima, panggung nanti berbentuk kotak. Yang keenam, peserta dibebaskan menentukan pola catwalk dan pose masing-masing. Yang ketujuh, peserta wajib datang 30 menit sebelum lomba. Untuk penilaian, kriterianya antara lain busana, kelincahan atau kreativitas, serta ekspresi. Dan ini juga keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Berikutnya, untuk lomba tari kreasi, ini merupakan
terobosan kita yang terbaru juga, yaitu lomba tari kreasi yang merupakan pesertanya siswa-siswi TKB, ABA atau umum. Durasi penampilan nanti maksimal 7 menit, dibawakan secara berkelompok dengan anggota 5 sampai 7 anak. Nanti bisa untuk tari ini kostumnya bisa disesuaikan dengan yang akan dibawa, yang akan dibawakan melalui tari ya. Penilaian terdiri dari gerak tari, kekompakan, ekspresi, kreativitas, kostum, dan propertinya. Untuk keputusan juri juga tidak dapat diganggu gugat. Oke, berikutnya. Untuk berikutnya yaitu lomba adzan. Untuk lomba adzan yang terakhir merupakan siswa TKB atau ABA umum. Durasi penilaian maksimal, durasi penampilan maksimal 5 menit. Tidak memakai masker ketika adzan. Nada dan intonasi adzan bebas, tidak merubah lafal dan tajwid. Yang dikumandangkan hanya adzan saja. Kostum memakai busana muslim rapi dan bebas. Dan tentunya ini pesertanya adalah anak laki-laki atau siswa ya, tidak ada yang perempuan. Untuk aspek penilaian, antara lain ada makhraj atau tajwid, yang kedua irama atau suara, yang ketiga penghayatan atau penjiwaannya. Itu untuk jenis adannya. Berikutnya, untuk pemenangnya, insya Allah nanti juara 1, 2, 3 akan mendapatkan trofi, sertifikat, uang pembinaan, juara harapan 1, 2, 3, sertifikat, trofi, dan juga insya Allah ada tambahan goodie bag dari sponsorship ya. Jadi nanti ada tambahan goodie bag ini disesuaikan dari sponsorshipnya karena memang ada beberapa sponsorship yang datangnya oh saya ini karena memang produknya Al-Quran nanti bisa dispesifikasikan pada lomba tahfidz seperti itu. Tapi insya Allah beberapa lomba ini akan mendapatkan goodie bag seperti itu. Untuk berikutnya, keputusan juri apapun pemenang tidak dapat diganggu gugat. Itu untuk terkait juknis terkait lomba-lomba yang lainnya. Sebelum saya lanjutkan pada susunan acara yang akan dijelaskan oleh Bu Ulfa dan juga peletakan lokasi-lokasi yang ada nanti juga akan dijelaskan Bu Ulfa. Saya perkenalkan dari PJ-PJ yang sudah hadir hari ini, yaitu coba di roller untuk Pak Fahim, untuk PJ mewarnai. Di sini ada Bu Fenti yang juga hadir, yang selaku PJ mewarnai hari ini. Silakan lambaikan tangan, Bu Fenti. Oke, untuk berikutnya, untuk yang lainnya, PJ-PJ yang lainnya yang sudah hadir, untuk yang lain, untuk mewarnai saja. Dan insya Allah untuk PJ-nya sampun bergabung di grup masing-masing. Insya Allah nanti akan apabila Bapak Ibu ingin menanyakan terkait informasi-informasi lomba, nanti bisa disenggol PJ-nya ya yang ada di grup masing-masing. Nanti insya Allah PJ akan memberikan penjelasan dan insya Allah ketika nanti pelaksanaan juga mereka akan standby seperti itu. Baik, berikutnya kami serahkan pada Bu Ulfa terkait rundown acara dan juga bagaimana lokasi-lokasi yang akan nanti ditempati oleh para peserta. Terima kasih. Dipersilakan Bu Ulfa. Baik, terima kasih waktunya untuk Pak Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan beberapa titik atau pusat panggungnya ya. Untuk untuk panggung utama di lantai 1, panggung utama itu digunakan untuk lomba fashion show sama lomba tari kreasi. Untuk lomba mewarnai berada di sebelah kiri panggung yang berada di ruang kaca-kaca itu ya, yang biasanya digunakan untuk pingpong. Jadi untuk lomba mewarnai sekitar 97 peserta bisa langsung masuk di ruangan pingpong. Tapi di awal harus registrasi dulu ya, nanti diarahkan juga sama panitia. Untuk lomba adzan berada di lantai 1 juga. Maaf. Untuk lomba adzan, boy. Sebentar.
Maaf nggih, kalau di rumah ini ya begini tidak bisa fokus. Ngapunten sebelumnya nggih Bunda. Untuk adzan tetap di lantai 1 ya, berada di ruangan sisi lift. Di situ nanti diarahkan juga sama panitia ya ketika hari hanya. Untuk lomba tafiknya berada di lantai 1 juga, ruangan di sebelah bioskop 7 dimensi. Jadi semuanya area lomba berada di lantai 1, baik untuk kelima lomba semuanya berada di lantai 1. Mungkin ada pertanyaan untuk parkir lebih mudahnya di P1 ya, dari P1 untuk parkir sepeda motor maupun mobil. Untuk rundown acaranya bisa disebutkan juga, Bu. Rundown acara itu Ya, dari... sebentar. Ini untuk tempatnya dulu mungkin ada pertanyaan dari bundanya, enggak ada ya? Rundown ya. Oke. Lanjut dulu aja Bu, nanti tanya jawabnya. Sudah di-share ya untuk rundownnya. Untuk registrasi, baik saya bacakan rundown acara Mudika Fest 2026 SD Muhammadiyah 3 Surabaya. Untuk registrasi kita mulai jam 8 sampai jam setengah 9 ya. Jangan khawatir untuk area mall insya Allah lampu sama AC sudah kita nyalakan di waktu registrasi di panggung utama. Untuk jam 8.30 sampai 09.00 kita opening ceremony, semuanya berada di panggung utama. Jadi ketika setelah selesai registrasi, semua peserta wajib berada di panggung utama. Untuk praacara yang pertama yakni ada tapak suci, yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang ketiga ada pembacaan ayat suci atau tilawah. Yang keempat ada sambutan kepala sekolah. Yang kelima doa penutup. Untuk start perlombaan kita mulai jam 9 sampai jam 11 berada di titik lokasi masing-masing yang sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk fashion show berada di panggung utama, tari kreasi berada di panggung utama, mewarnai di sebelah panggung utama, sebelah kiri ruangan berkaca, ruang pingpong. Untuk adzan berada di dekat bioskop 7 dimensi. Untuk tahfidz berada di ruangan ya yang tahfidz ya yang berada di ruangan sebelah bioskop 7 dimensi. Untuk ruangan adzan berada di sebelah sisi lift. Untuk jam 11 final tahfidz semuanya berkumpul di area panggung lantai 1. 11.30 sampai jam 12 pengumuman pemenang dan sudah sekitar habis zuhur jam 12 sampai setengah 1 penutupan. Sampun mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan. Sampun Pak Muiz, karena tidak ada pertanyaan, dilanjut ya. Pak MC. Terima kasih Bu Nia yang sudah bergabung. Nanti mungkin ada pertanyaan dari para murid, ada dari para peserta ini yang mau ditanyakan, monggo nanti bisa dibantu menjawab Bu Nia atau Bu Ulfa dan juga saya. Dipersilakan Pak Fahim untuk waktunya. Jangan gitu. Ayo turun ke bawah, itu turun ke bawah. Kamar rapat ini turun ke bawah. Oke. Terima kasih Ustadz Muiz menginjak acara yang terakhir karena memang belum ada pertanyaan. Oke. Nanti untuk pertanyaan bisa raise hand atau via chat Ustadz mau bertanya. Monggo. Ustadz mohon maaf untuk lomba tahfidz itu di babak penyisihan sama babak final itu suratnya apakah sama? Baik, selesai saya jawab ya. Untuk
babak final dan maupun babak penyisihan itu sama sekitar surat yang ada di sana. Namun nanti kemunculan surat ini tergantung juri yang meminta seperti itu. Itu Oke, melalui itu kayak undian gitu apa terserah jurinya gitu nggih Ustadz? kebetulan terserah jurinya. Nanti karena memang kita mengkondisikan waktunya, yang waktunya ini kalau kita pakai undian atau apa khawatir terlalu lama. Kalau nanti untuk babak penyisihan dan final ini nanti langsung keluar dari apa yang diminta oleh juri yaitu dengan lisan seperti itu. Oh, nggih, nggih berarti seputar surat yang sudah ditentukan itu aja nggih. Ya, Nggih, untuk nggih. suratnya wajib dan pilihan yang sudah tertera. Nggih, matur suwun Ustadz. Oke, sami-sami. Nggih, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa ada yang mau bertanya lagi? Monggo silahkan. Bisa di unmute-nya, bisa di mic-nya bisa di-on-kan jika ada pertanyaan. Ya. Jadi untuk tambahan para peserta nanti ketika datang seperti rundown tadi, nanti para peserta akan mencari meja registrasi. Nanti di sana oleh tim akan diberikan nomor apabila sudah tanda tangan sesuai nama-nama yang sudah tertera. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nomor peserta yang nanti akan dipakaikan pada Ananda yang pesertanya. Nanti ketika itu dengan semua para peserta bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan, yaitu di depan panggung utama untuk mengikuti opening ceremony terlebih dahulu. Baru setelah opening ceremony itu, nanti jenengan semua bisa menyebar sesuai dengan lomba yang diikuti, yaitu lokasi-lokasi yang telah dijelaskan tadi. Untuk tari kreasi dan juga fashion show, nanti jadi satu panggung utama, yaitu di lantai 1. Jadi nanti di sana terkait teknis akan diaturkan oleh MC ataupun PJ yang ada di sana nantinya. Jadi nanti Bapak Ibu apabila sudah opening ceremony bisa langsung menyebar ke lokasi yang diikuti dan setelah itu apabila selesai bisa kembali lagi ke panggung utama lagi untuk melihat dan menyaksikan dan juga mengetahui siapakah pemenang yang ada di Mudiga Fest ini. Baik, itu saja untuk penambahannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Bunia, silakan. Ataupun yang lain, monggo. Assalamualaikum Ustadz, izin speak up Monggo. mengenai nomor peserta. Itu nomor peserta yang diperoleh peserta apa namanya? Sesuai kedatangan peserta atau melalui undian nomor peserta. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab, J. Untuk nomor peserta ini, nanti yang didapatkan sesuai dengan urutan pada waktu pendaftaran secara online kemarin. Jadi setelah terdata oleh panitia, dengan pendaftaran form online yang kemarin sudah dilayangkan, nanti akan ada urutan-urutan tersendiri. Karena biasanya kan kita untuk lomba ini kan satu anak satu orang. Jadi sesuai urutan yang sudah terdaftar dari cut off pendaftaran dari Google Form yang telah diisi oleh Ananda ataupun para orang tua seperti itu. Jadi tidak ada nomor undian maupun nomor sesuai kedatangan. Jadi semua mutlak dari nomor pendaftaran yang sudah ditentukan oleh panitia seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Muiz. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum. Mau tanya masalah tahfidz. Itu awalnya anak-anak membaca surat Al-Maun dulu nggih, yang wajib. Benar. Setelah Iya, itu benar. untuk pilihannya, itu anak-anak yang milih kayak arisan apa jurinya langsung bilang misalnya surat At-Takasur gitu. Surat Al-Fil gitu. Atau gimana nih Pak? Ya, untuk pemilihan surat ini nanti semua para juri yang akan memilih kecuali surat wajib Al-Maun tadi. Jadi setelah anak-anak membacakan surat Al-Maun, nanti juri akan memberikan
memberikan pilihan surat yang akan dibacakan oleh para peserta. Apabila sesudah baca Quran surat Al-Maun, para juri menginginkan, oh saya minta silakan bacakan Quran surat Al-Qari'ah. Nah, nanti para peserta itu akan membacakan surat Al-Qari'ah seperti itu. Terima kasih Pak Muis. Oke, sami-sami. Ustadz Muis, itu ada pertanyaan. Maaf Pak, mau tanya untuk yang fashion dan menari di panggung utama lombanya yang mana dulu? Ya, mungkin bisa Oke, dijawab ya. kebetulan di sini ada PJ dari lomba fashion show dan juga nanti untuk mengenai teknis PJ fashion show mungkin nanti bisa ditambahkan dari langsung dijawab Bu Ulfa sendiri dari PJ Live Fashion Show. Terima kasih. Monggo Bu Ulfa. Oke, baik. Terima kasih. Untuk fashion show atau tari kreasi dulu itu kita mix, nggih. Kita mix dari habis fashion show, tari gitu biar nggak boring. Seperti itu. Boring. Apa itu? Sampun ada yang perlu ditanyakan lagi? Di sana dulu, aku. Izin, itu ada pertanyaan lagi Pak Muis. Mohon maaf, izin bertanya, untuk nomor peserta, apakah juga merupakan nomor urut penampilannya, Nggih? Terima kasih. Nggih. Monggo. J, benar. Untuk nomor peserta yang didapatkan itu menjadi satu dengan nomor urut penampilannya. Jadi itu sudah menjadi satu kesatuan untuk penampilan maupun berkompetisinya. Jadi ketika jenengan nanti putra atau putrinya mendapatkan nomor urut 1, berarti nanti yang akan tampil ya nomor urut 1 seperti itu. Nggih. Ini ada pertanyaan juga. Urutan peserta lomba apakah akan diumumkan di grup sebelum acara atau baru bisa diketahui saat registrasi ulang? Mohon bisa Untuk informasi tersebut nanti akan diketahui pada saat registrasi ulang ya, ketika di lokasi seperti itu. Khawatir kalau nanti kami informasikan terlebih dahulu, ada yang nanti tidak datang di awal, takutnya nanti ketika datangnya oh saya nomor 30 belakang, jadi nanti saya datangnya jam sekian. Jadi insya Allah nanti akan kami so go show di tempat ataupun kita akan umumkan diketahui pada saat registrasi awal datang seperti itu. Ada lagi Pak Fahim? Ada pertanyaan terakhir mungkin itu ya di situ. untuk fun clay atau mewarnai itu ya. Apakah hanya membawa krayon? Ya, untuk fun clay atau mewarnai ini, apakah hanya membawa krayon? Tidak. Jadi begini, Bapak Ibu nanti apabila ada improvisasi yang lain silahkan. Tapi untuk bahan atau alat utama mewarnainya adalah krayon. Nanti apabila ada penambahan seperti kan ada biasanya ada yang titik-titik-titik itu putih-putih, itu kan ada seperti itu. Nanti boleh improvisasi seperti demikian. Dan nanti yang akan menilai adalah tim juri. Seperti itu. Ada lagi Pak Fahim? Bisa dibacakan? Ini ada. Boleh ditunjukkan lagi untuk Juknis Fashion. Oke, nanti untuk Juknis bisa dikirim di grup nggih nanti. Grup Grup masing-masing aja. sama PJ-nya ya? Nggih, untuk Juknisnya. Jadi biar bisa di print out atau nanti di share ke nggih, biar tahu semuanya pesertanya. Ini ada daftar nama-nama peserta. Ada pertanyaan lagi, apakah clay-nya disediakan oleh panitia? Boten, kalau yang disediakan panitia hanyalah kaleng yang bergambar aja. Ya, nanti untuk improvisasi tambahan nanti bisa dibawa sendiri.
Jadi untuk Juknis nanti akan dikirimkan di setiap grup agar bisa nanti dilihat kembali bagaimana petunjuk teknisnya berkaitan lomba-lomba yang akan diikuti oleh Ananda. Sampun, mungkin itu Sudah saja. terjawab semua ya. Daftar peserta untuk nama-nama daftar peserta nanti kita akan lihat dulu ya, karena memang nanti apabila jenengan masih ragu apakah pesertanya sudah terdaftar atau belum, nanti bisa menghubungi Pak Fahim selaku admin yang ada di setiap grup, nanti bisa konfirmasi ke Pak Fahimnya. Cuma nanti kalau daftar urutan pada waktu nanti nomor-nomor itu nanti akan kami simpan karena itu merupakan nanti bisa dijadikan dasar ketika mendapatkan nomor peserta seperti itu. J. Terima kasih. Mungkin sekian pertanyaannya, Bapak Ibu, karena memang waktu kita terbatas malam ini. Insya Allah kami akan tetap membuka pertanyaan apabila jenengan masih belum mengetahui atau belum mengerti apapun mengenai juknis lomba, bisa disampaikan di grup pada saat hari ini ataupun nanti ketika pada waktu pelaksanaan seperti itu. Insya Allah para PJ akan membantu jenengan semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, para Ibu, serta Ustadz Ustadzah pendamping yang mendampingi anak-anak yang untuk berkompetisi di Mudiga Fest dan sudah meramaikan Mudiga Fest ini. Alhamdulillah, jika kita total untuk lomba peserta lomba Mudiga Fest ini semua total peserta yaitu 242. Insya Allah yang akan mengikuti lomba tersebut, dan juga itu belum ditambahkan orang tua yang mengikuti. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Muiz dan panitia Mudiga Fest, dan juga terima kasih telah hadir nggih untuk Bapak Ibu dan peserta lomba Mudiga Fest 2026. Lanjut menginjak acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acara pada TM pada malam kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Pak. Foto. Dokumentasi. Oh ya, sebelum di close, dokumentasi dulu nggih. Mungkin bisa dinyalakan sebentar kameranya Bapak Ibu. Untuk dokumentasi, minta tolong dinyalakan sebentar saja. Dan juga. Saya hitung guys. 1, 2, 3. Slide kedua, Pak. Slide keduanya difoto. Untuk yang slide kedua sebentar nggih. Oke, yang slide kedua nggih. Minta tolong yang belum menyalakan kamera, monggo dinyalakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam kali ini. Saya lanjutkan ke Ustadz Muiz, monggo. Baik, sampun, terima kasih. Nanti untuk petunjuk teknisnya akan dikirimkan oleh admin, yaitu Pak Fahim, di semua grup. Apabila nanti berkaitan apakah nama saya ada atau tidak, nanti juga bisa
tanyakan di Pak Fahim, bisa Japri ataupun di grup ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir hari ini dan juga partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live group ya.